warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Purnamasari. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Perkenalkan, saya Iis Purnamasari. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber dalam guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV Bapak. Siap. Nama Syarif Hussein, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 Agustus 1973, alamat Kampung Kiara Pandak RT 4 RW 1, pendidikan terakhir SLTA, jabatan Sekretaris Desa Sukamaju dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu buat saya. Nah, baiklah kita mulai saja wawancara ini Pak. Tema yang akan kita bahas hari ini cukup menarik Pak, yaitu tentang krisis identitas nasional di generasi muda. Nah, kalau dulu kita mengalami krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis dan lain sebagainya. Sekarang kita saksikan bersama dan rasakan bersama ya Pak, bagaimana pergaulan anak muda sekarang itu jauh berbeda dengan generasi muda dahulu Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, apa sih yang dimaksud dengan krisis identitas nasional di generasi muda sekarang? Kalau menurut saya, kebetulan mungkin pengalaman juga ya. Pengalaman kebetulan saya sudah agak tua juga sih. Jadi tahulah dari dulu sampai sekarang melihat anak remaja terutama anak muda. Salah satu krisis identitas nasional itu anak-anak sekarang sepertinya sudah tidak merasa bangga jadi warga negara Indonesia. Seperti kasusnya contohnya kita kalau beli produk berpakaian atau apa gitu bangga dengan karya negara lain, kita belanja di luar negeri itu bangga. Nggak bangga kalau kita berpakaian atau hidup kayak di Indonesia. Padahal ya itulah salah satunya menjadikan krisis tidak bangganya menjadi warga negara Indonesia atau krisis nasional itu. Rasa gengsi ya Pak? Ya gengsi itu, gengsi yang dibanggakan gengsinya itu yang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai, misalkan Bapak sebagai tokoh masyarakat, mengatasi hal seperti krisis identitas nasional tersebut? Ya mungkin salah satunya ya kita bukan cashback ke belakang ya gitu ya. Memang waktu zaman Orde Baru kita bukan penghulu Orde Baru. Dulu kita kalau mau masuk SMP aja ada istilah P4. P4 itu ya untuk mengenalkan Pancasila atau wawasan Nusantara. Itu salah satunya kita akan menjadi tahu apa sih kehebatan negara kita, apa sih bangganya jadi warga negara dengan adanya pendidikan. Terus ada lagi pendidikan moral Pancasila itu kan, itu salah satunya untuk bisa menciptakan kita bangga jadi warga negara Indonesia. Itu salah satu masalah pendidikan lah terutama, dan pengenalan terutama masalah wawasan Nusantara. Itu ada wawasan Nusantara di P4 itu. Saya juga merasakan waktu mau masuk SMP kita ditatar dulu P4. Nah, terus kita ikut juga ke organisasi P4 dulu gitu. Jadi tahu sih apa sih jadi bangganya di negara Indonesia itu. Dan memang kalau dibandingkan dengan negara lain kita memang bagusan negara Indonesia. Makanya saya sekarang gitu ya diharapkan kalau bisa salah satu P4 memang nggak ada. Cobalah kita masuk ke organisasi, contoh ormas. Di sini ada ormas NU contohnya, Nahdlatul Ulama. Itu ada di NU itu ada IPNU, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, ada PNU lah macam-macam. Nah di situ kan
sudah dicantumkan dalam NU itu hubul waton minal iman. Kita cinta negara itu salah satunya itu imannya. Nah, makanya Indonesia itu sudah kehilangan itu. Coba kalau bisa masuk ke sana juga bisa, nggak apa-apa, bagus itu di NU. Kalaupun P4 nggak ada, tapi kalau bisa sih ada lagi kayak P4 gitu, wawasan Nusantara, pendidikan kayak bangga-banggaan gitu, jadi warga negara Indonesia itulah mungkin. Jadi pada intinya memberikan pendidikan dengan secara sesuai dengan Pancasila ya Pak? Pancasila. Iya. Dari mulai dini lah, atau dari mulai kita, alhamdulillah mungkin sekarang di PAUD ada istilah, ada pelajaran, ada kurikulum untuk kebangsaan. Itu salah satunya mungkin itu Pak, cuman bukan di PAUD aja gitu. Di sekolah berkelanjutan juga harus ditingkatkan lagi menjadi bangganya menjadi warga negara ini, maka identitas nasional itu bakal menjadi terpatrik lah di dalam dirinya gitu, si anak-anak remaja itu. Itulah, dan mungkin di dalam ini juga salah satunya mungkin di medsos, atau sekarang kan zamannya medsos ya. Nah, medsos itu coba digunakan bukan dari luar, kebanyakan di konten-konten itu coba dari dalam semua gitu. Konten masalah kelompok, masalah negara Indonesia lah gitu, negara nasional. Konten yang bisa membanggakan. Jadi bukan bangga kepada film luar negeri atau segala macam luar negeri, coba yang di Indonesia aja lah gitu, yang nasionalnya aja gitu, mungkin salah satunya. Ya Pak, kan itu udah ada ya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian mengapa sih generasi muda itu harus mempertahankan negara Indonesia, identitas Indonesia itu? Iya, kita kalau bukan anak sekarang gitu kan, remaja sekarang atau anak muda sekarang, kan keberlanjutan negara itu estafet, nggak mungkin melulu orang tua kan. Sekarang yang jadi pejabat-pejabat yang punya kebijakan sudah tua-tua. Seandainya kalau anak sekarang, anak muda sekarang sudah tidak punya jati diri sebagai warga, bagaimana memimpin negara Indonesia? Ya mudah-mudahan mungkin kiamat masih lama lah gitu ya, kiamat masih lama. Jadi seandainya kalau di dirinya tidak ada rasa bangga terhadap negara kita, dijadikan pemimpin, bagaimana keadaan negara ke depannya? Kan kalau sudah merasa kita jadi bangga warga negara, otomatis di mana nanti diberi amanah menjadi pejabat atau yang membuat kebijakan, otomatis bakal mementingkan negara kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan identitasnya sudah hilang, ya udah tinggal tunggu kehancurannya saja negara Indonesia itu gitu. Iya Pak, menarik dari semua pertanyaan yang saya lontarkan kepada Papa, kesimpulan dan pesan sebagai narasumber untuk generasi muda sekarang. Ya mungkin khususnya juga ke generasi muda, juga kepada orang tuanya juga sih, dari orang tuanya juga, tolonglah dari usia dini gitu dimasukkan ke pendidikan yang memang ada pelajaran-pelajaran yang langsung bersentuhan kepada kewarganegaraan lah gitu. Dan juga untuk anak-anak muda sekarang, kalau bisa tolonglah ikuti aktivitas yang berpositif lah, positif semua, jangan banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar atau yang istilahnya yang kurang bermanfaat lah untuk dirinya, untuk negara dan untuk bangsa. Karena kalau sudah ikut terbawa arus oleh budaya sekarang, ya makanya ya tunggulah gitu nanti masa bagaimana 20 tahun 10 tahun ke depan negara kalau seperti sekarang ini. Memang sekarang akhlak sudah mulai, ya salah satunya juga itu ya akhlak juga sih, karena seperti tadi saya katakan di NU hubul waton iman, mencintai negara sebagai iman, itu harus ditanamkan juga kan. Kalau sudah tidak ditanamkan rasa cinta kepada negara, ya otomatis kelakuan bakal sembarangan sembrono lah gitu. Kayak ini kan saya khawatir juga kayak anak-anak pang itu kan, bagaimana sih itu mau coba kalau kita bayangkan kalau seandainya dipimpin nanti kerja sudah dewasa, kan tidak tahu kan kalau amanah itu dikasih sama Tuhan, nggak tahu
apa dia aja Pak, karena kalau dikasihkan sama anak Pang bagaimana keadaan negara, itulah khawatir pada orang-orang yang otaknya bener gitu lah gitu, orang beres gitulah Itu pengaruh yang tidak sesuai dengan Pancasila nah dan itu ajaran Islam. memang Pancasila kan tidak, dulu juga Pancasila sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam sebenarnya. Pancasila juga diambil dari agama Islam, karena yang merintisnya itu kan dulu para ulama, bukan orang-orang sembarangan. Selain nasionalis juga yang para ulama yang merintis Pancasila. Makanya kalau dipelajari Pancasila secara benar dan utuh, tidak terpengaruh yang lain-lain, insya Allah negara juga terus bakal baik lah. Baiklah Bapak, terima kasih atas semua jawaban yang Bapak berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat khususnya buat saya dan tentunya buat kita semuanya. Mohon maaf apabila selama wawancara saya melakukan banyak kesalahan baik dalam sikap dan ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil wawancara saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.